Semoga Allah memberi umur panjang kepada kita semua, sehingga kita bisa berziarah ke makam Rasulullah yang mulia dalam waktu yang amin. Teman-teman, Allah telah menjelaskan bahwa kita adalah umat yang baik, jadi sebagai penulis kita Allah dan Rasulullah. Karena dalam sebuah hadis juga sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk menuntut masalah akhlak yang ada betul. Marilah kita dalam kehidupan sehari-hari berpedalaman dalam akhlak sesuai dengan Allah. Tentunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin saudara seagama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang memiliki sifat yang aslinya jujur. Marilah kita kita maupun bersekolah adalah sikap jujur di sekolah. Misalnya, mungkin pada saat melanjutkan di sekolah, Allah berfirman, sungguh telah ada pada Rasul 5 suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan sekian banyak ilmu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya akan menyampaikan tausiah dengan judul meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku yang saya cintai, kita selalu mendengarkan dan menyaksikan alunan-alunan salawat Nabi dikumandangkan dengan meriah. Dan sudah saatnya sekarang bagi kita untuk memahami dan merenungkan akan kembali baca salawat Nabi ini lebih mendalam lagi, sehingga kita tidak hanya memahaminya sebagai serangkaian ritual Islam saja. Namun, mari setiap baca salawat Nabi ini kita gunakan untuk mengenang sosok sang pemimpin sekaligus sang teladan yang baik dalam segala bidang yang patut kita teladani dan kapanpun dalam kondisi apapun sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik bagimu. Teman-temanku yang saya cintai, sekali lagi hal yang paling penting setiap kita memandangkan salawat Nabi adalah kita senantiasa berusaha untuk mencontoh budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Teman-temanku yang saya cintai, pribadi yang diperankan oleh Rasulullah
dibalasnya dengan dibalasnya dengan buahnya. Subhanallah. Teman-temanku yang saya cintai, bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai umat beliau? Mampukah kita mengikuti perilaku yang dicontohkan beliau? Ketika kita diejek, apa reaksi kita? Ketika kita dihina, apa yang akan kita lakukan? Ketika kita dicaci maki, apa yang akan
Muhammad cemara. Assalamualaikum mulainya kata. Saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan kekuatan sehingga kita dapat bertemu sekolah kita tercinta. Salawat beriring salam, mari pula kita panjatkan kemampuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman kebodohan menuju zaman penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang telah kita nikmati hari ini. Penghormatan saya kepada Dewan Juri yang adil dan bijaksana, kepada Ustaz dan Ustazah serta teman-teman yang saya banggakan. Hadirin yang saya muliakan, dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, izinkanlah saya menyampaikan sepatah kata yang berjudul Rasulullah bergelar Al-Amin. Sebagaimana telah kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh teladan bagi seluruh umat manusia. Dalam firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu suri tauladan yang baik bagimu. Salah satu akhlak yang paling mulia yaitu sangat dipercaya atau beliau memiliki sifat yang jujur. Beliau adalah seorang yang sangat diakui kejujurannya. Hadirinnya saya dimuliakan Allah, sebagai siswa kita harus contoh sikap jujur dan mesti kita tinggi. Nilai kejujuran yang dapat kita amalkan dalam di sekolah, terutama tidak boleh menyontek, tidak boleh berbohong pada guru, orang tua dan siapapun. Sesungguhnya kebohongan tidak akan membawa pada kebaikan. Ada pepatah mengatakan bahwa jujurlah meskipun itu pahit. Hadirin teman-teman yang saya banggakan, kita mungkin sering menghadapi situasi yang sulit. Saat jujur itu terasa pahit untuk kita lakukan. Akan tetapi kita harus ingat bahwa jika kita ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad, maka kita harus mengikutinya. Gelar Al-Amin dan amalan kejujuran Nabi merupakan satu dari sekian banyak akhlak yang perlu kita ketahui, kita amalkan. Kita menuju keselamatan di dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian pidato singkat saya, sedapat dan manfaat untuk para hadirin semua. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Kalau Anda pergi ke sawah, mau mampir ke ladang saya, kalau ada ucapan yang salah, mohon kiranya maafkan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan bisa berkumpul kita ini. Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman India ke zaman China. Hari ini saya akan bertausiah tentang Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah. Apa kalian tahu uswatun hasanah? Uswatun hasanah adalah tempat kepada Nabi, yaitu dipercaya sudah sudah padanya. Dipercaya adalah amanah. Contohnya dari surah Al-Mulk ayat 7 bulan dalam kasih kepada ustaz atau ustazah. Kalau kita kasih namanya itu berkhianat, sedangkan berkhianat itu adalah dosa. Itu dalam perkataan, itu dalam perbuatan. Makanya Nabi Muhammad kecil diberi gelar amin. Pengasih dari saya, pengasih beliau karena kepada manusia binatang dan tumbuhan. Contohnya beliau menjadi makan tanya dan mengurus kepala usaha itu serta itu prediksi dari benar. Kesimpulannya adalah Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah. Jika kita belajar Nabi apa itu kita contoh. Demikian saya mohon maaf yang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta kedua isinya dan menjadikan manusia di bumi sebagai khalifah untuk berbakti kepadanya. Karena itu pantaslah bagi kita untuk dapat bersyukur dan mengabdi kepadanya. Selawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita saat ini. Sehingga beliau disebut the first and the best, yang pertama dan yang paling utama. Apa sih kata orang-orang sih? Muhammad was the only man success, full but religion and secular. Muhammad adalah satu-satunya manusia besar yang mampu meraih dua besar sekaligus, yaitu agama dan masyarakat. Karena itu salam sejahtera juga kepada anak sahabat beliau yang seiring bahu seain langkah membantu perjuangan beliau dalam menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di muka bumi ini. Yang saya hormati panitia pelaksana dan dewan juri yang arif dan bijaksana. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian yang telah berkunjung ke sidang berdiri. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan nama saya Ulia Khalida. Saya dari kelas 4 Sajadah akan menyampaikan pidato yang berjudul Rasulullah Teladanku. Hadirin Allah, sebagai umat Rasulullah sudah seharusnya kita berbakti kepadanya. Tapi ironis sekali, generasi muda sekarang lebih gemar berbuat maksiat, yang terlibat narkoba lah, yang terlibat pergaulan bebas lah, tukang ugal-ugalan lah, tukang mega dan masih banyak lainnya. Na'udzubillah dari dzalik. Betul perbedaan kita dan Rasulullah pada
lalu mengapa terlupa? Bukankah beliau mengasih anak yatim, menyambung silaturahim, hormat pada orang tua, santun dalam berkata, tidak pernah mencaci atau mencela, tidak pernah menunjukkan diri. Sesungguhnya benar dugaan Anda sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah yaitu suri teladan yang baik bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak zikirnya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, mari sama-sama kita benahi kembali akhlak kita, kembali pada ajaran Allah untuk bisa menjadi umat yang baik, umat yang selalu meninggalkan larangan dan berbakti kepadanya. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kiprah para pemuda Islam generasi awal sangat besar. Rasulullah mementakkan tiap-tiap potensi sahabat dan cermat. Al-Quran ayat 130. Tidak sepatutnya mukminin terjun ke medan perang. Artinya, sebagian berperang dan sebagian lagi belajar tentang Islam. Dan para sahabat tidak pernah membantah kata Rasulullah karena kata Rasulullah itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bangkit dari keterpurukan ini untuk bisa menyenang gelar syukur hukuman yang terbaik dan menjadikan Islam sebagai landasan berpikir dan berpikir. Sekian ulang saya, yang benar dari Allah, yang salah dari Rasulullah. Mungkirian Cindrawati, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil berbicara dengan baik, berbicara dengan tangan dan bibir. Walaupun salam pertama sudah dijawab, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmatnya lah kita bisa bertemu di tempat barakah ini. Salawat beriring salam, mari kita sajikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Dan yang saya hormati Ustadz dan Ustazah, kakak-kakak kelas saya, dan teman-teman yang saya cintai. Dan izinkan saya mengatakan sepatah dua kata-kata di sini. Sebagai yang kita ketahui, Nabi Muhammad adalah pemimpin kita. Nabi Muhammad digelar sebagai Al-Amin, yang artinya diakui kejujurannya dan dapat terpercaya nilai kebaikannya. Nabi Muhammad, walaupun dia dilempari batu, dia tersenyum. Kalau kita dilempari batu, kita balas dengan batu. Nabi saja bersenyum.
Salawat dan salam Nabi besar kita Muhammad selalu sabar dia selalu sabar walaupun dilempari batu. Nabi Muhammad walaupun dia dilempari batu, dia akan bilang Subhanallah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya yaitu suri teladan bagi Nabi Muhammad SAW yang orang yang menyebut nama Allah, yang banyak menyebut nama Allah di hari kiamat, gemar al-akhir dapat kita lakukan oleh masyarakat kala ini dengan cara kita tidak menyontek saat ujian, kita tidak boleh berbohong pada orang tua kita karena dosa itu dosa besar, maka kita tidak boleh melakukan kebohongan, menyontek karena itu dosa. Maka marilah kita berbuat baik karena kita ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Maka ayolah teman-teman kita berbuat baik, maka kita akan dapat pahala, orang tua kita senang, dan kita pun di hari kiamat akan masuk surga. Nomor berapa? Semoga saat di hari kiamat akan bertemu bersama. Demikianlah dari saya yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah telah memberikan kita dan badan dan pikiran serta berkat nikmat yang lainnya, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada Nabi besar yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh Nabi Muhammad telah membawa kita semua dari alam menyembah berhala, menyembah api menyala, ke zaman menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah di alam ini. Penghormatan saya kepada panitia lomba dan juga kepada Dewan Budi yang sudah bersedia untuk menilai saya, dan yang saya cintai seluruh ustaz dan ustaz
bisa berkenan. Dan juga yang saya cintai seluruh teman-teman seperjuangan saya yang sudah hadir di tempat yang berkenan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada hari ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul meneladani akhlak Rasulullah SAW. Seperti yang kita tahu, Rasulullah berakhlak sangat mulia. Tidak ada satupun orang yang berakhlak sempurna di dunia ini selain Rasulullah. Salah satu akhlak Rasulullah adalah sabar, bukan berdendam dan bukan bermarah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dendam tidak dibolehkan dalam Islam. Karena itu Rasulullah tidak pernah mendendam semasa hidupnya. Dendam datang akibat seorang tidak bisa menahan nafsu amarahnya. Seperti dalam cerita ini, pada masa penyebaran Islam di Makkah, orang-orang Quraisy menentang apa yang disampaikan Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasulullah seolah menambah kebencian mereka pada Rasulullah. Makin besar dakwah ini makin besar kebencian mereka pada Rasulullah. Salah satu di antara mereka rumahnya berada di sekitar jalan yang dari beliau Rasulullah. Enggak sempat rekam. Kenapa? Ketika Rasulullah berada nanti ada di YouTube. Ada semua nanti lengkap. seorang yang kurang setiap harinya dengan seorang hewan. Kalau itu sama yang rekam di sana, ada yang tinggi-tinggi itu kan? Apa yang Sama Pak ES. Sama sana Zaza. beliau mengatakan orang tersebut agar dibuka sertifikasi. Pada suatu hari ketika Rasulullah pulang selesai beribadah melewati jalan itu, Rasulullah sempat heran karena orang itu tidak lagi mengganggunya. Lalu Rasulullah bertanya kepada salah satu penduduk, "Kemanakah orang yang sering bertanya ke dalam jalan ini?" Lalu orang itu menjawab, "Dia sedang sakit ya Rasulullah." Karena mendengar kabar bahwa orang itu sedang sakit, Rasulullah langsung datang ke rumah orang tersebut sambil membawa pelampung makanan. Lalu ketika Rasulullah sampai di rumah orang itu, orang tersebut tersentak kaget dan menangis sesungguhkan sampai berkata, "Ya Muhammad, aku sering menggarimu, melemparimu, tapi sekarang kau malah memelukku. Ya Muhammad, tiada rasa dendam dan benci di matamu. Sedangkan tangga dan kerabat-kerabatku belum menyerukku sama sekali. Ya Muhammad, sungguh mulia hatimu." Lalu orang itu mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah tidak hanya menunjukkan bahwa dirinya merdeka, tapi juga mau menjenguk dan mendoakan orang tersebut. Coba hal itu terjadi pada kita. Apakah kita bisa memaafkannya? Belum tentu. Rasulullah meskipun marah, beliau tidak pernah marah kecuali tidak marah itu untuk memanfaatkan hidup orang yang beliau mengenai. Hadirin dan hadirat dari pembicaraan saya tadi dapat kita simpulkan bahwa satu mulianya akhlak Rasulullah pantas bila beliau adalah orang yang harus kita cintai di dunia ini. Kalau seperti kekolombangan seluruh badan ini disipang Allah, saya sedang melakukan letot, bicara kasar, sekarang jaga dulu, masa simbolka, mata, dan lainnya dimabuk perasaan marah dan perasaan marah. Baik Allah telah berfirman dalam Quran Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yaitu orang yang mengharapkan rahmat Allah dan orang kebangkitan dan mengharapkan banyak keinginan Allah. Hadirin dan hadirat rahimahullah. Rasulullah tidak menolak sesuatu kita dengan mengajarkan keinginan. Beliau menjadi teladan bagi kita dalam menahan marahnya. Beliau juga menjadi teladan bagi kita dalam menahan marahnya dengan bijaksana. Dan Rasulullah telah bersabda, "Fama ta'uduna as-salata fikum talaqna alladhi la ya'lamu wa la yastadzalika wa la Siapakah yang kalian anggap orang yang paling kuat di antara kalian? Saya Rasulullah para sahabat berkata, orang yang tidak pernah terkalahkan dalam Allah. Lalu Rasulullah pun bersabda, bukan, orang yang paling kuat di antara kalian adalah orang yang bisa menguasai diri dengan marah. Hadis riwayat Muslim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jadi dan kurang dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Jangan masukkan dalam hati. Mengulang karena hanya manusia biasa, manusia pun jadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia dan nikmatnya kita masih bisa diperkenankan untuk bisa berkumpul berjamaah. Yang mudah-mudahan hadirnya kita di sini bisa menyambung adanya silaturahmi maslahat dunia dan akhirat. Mohon berkenan mudah-mudahan senantiasa Allah mengucapkan kehadiran kita. Jadi Allah berkata sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, ustaz-ustazah yang saya sayangi, serta teman-teman saya. Apakah semuanya sehat?
tetapi tidak meluruskan hanya penjelasan perkara. Keduanya mampu memperbaiki keborokan agama dan bukan hanya mampu meluruskan keyakinan umat. Jika kita teliti dan amati bahwa keberhasilan beliau berdakwah bukan karena panjangnya pedang dan bukan pula wajahnya yang garang. Tetapi adalah akal ekstrim kejujurannya itu yang menjadi sukses yang mulia. Mudah-mudahan apa yang ada pada diri Rasulullah bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada diri Rasulullah ada keutamaan yang berbeda. Sebagai surah Al-Azab ayat 21 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Man kana artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan amanat Allah dan banyak yang mengetahui. Kalau saya tanya, teman-teman cinta nggak sama Nabi? Teman-teman tahu nggak bagaimana cara membuktikan rasa cinta kita pada Nabi dan Rasul? Yaitu memperbanyak membaca sholawat. Ya, sholawat. Insyaallah. Ya, setiap datang. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Puisi kali kan? Salatullah, salamullah Lagu juri-jurinya kan. Laginya je, cinta Islam. Ya Allah
Figur kita terbaik dunia akhirat tak lain tak bukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena rekomendasi mundur terciptalah pada Rasul. Nafas kita akan perjuangan dalam meninggal sehingga rasa tidak hilang. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Ada satu kesimpulan, kalau ingin sukses di dunia akhirat, jadilah figur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam bagi Allah Subhanahu alam rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan sahabat serta kepada dalam perjalanan sampai akhir. Yang saya hormati kepala sekolah STIK Nurul Quran, Dewan Juri, Dewan Guru, teman-teman seperjuangan yang saya cintai, kakak-kakak dan adik-adik yang saya sayangi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Teman-teman yang berbahagia, apakah telah uswatun hasanah? Uswatun hasanah, teladan yang baik. Maksudnya begini, di dalam diri Nabi Muhammad terdapat sifat-sifat yang baik yang harus kita contoh atau teladani. Allah berfirman tentang Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha katsiran. Sungguh telah pada diri Rasulullah itu teladan yang suri, baik yang harus kita contoh atau teladani. Teman-teman yang berbahagia, di antara sifat Nabi Muhammad terdapat Puding ya. Telan puding. Mbaknya udah, mbak udah putih udah. Mbak yang hijau. dan telah akan Jadi begini di otomatis di cahaya gitu. uswatun hasanah. Udah berhenti. Coba kiri aja. Demikian pidato singkat saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kepada kita semua. Termasuk kesehatan. Kedua kalinya, salam serta salam berlimpah kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita hormati pada bulan ini, semua akan masuk ke kita. Kita semua berharap Allah mendapat syafaat dari beliau berkiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap tahun kita yang menghormati peristiwa besar, peristiwa bersejarah, yaitu Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari peristiwa tersebut kita bisa mengambil hikmah dan manfaat untuk kehidupan kita sekarang dan masa yang akan datang. Sesungguhnya telah ada pada diri Allah contoh yang baik dalam orang-orang yang menginginkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Setelah nama Allah. Dan ini kita bersamaan supaya menginginkan kami ilah dari kalangan manusia dan untuk mencegah langsung Apakah teman-teman siap untuk mencontoh akhlak Rasulullah? Setiap kita yang mempunyai kewajiban untuk mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah teman-teman tahu kenapa? Karena itu adalah satu dengan mencapai kemuliaan dan berbahagia pada dunia dan akhirat. Demikian saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah tampil kakak? Udah. Habis ini. Kelas saja. Kecil suaranya gitu. Tapi kita dapat. Belanja pakai ini dulu ya, yang ini. Cuma lama memang pasang-pasang itu. Jadi itu kan ada ya perempuan nih, yang laki, yang perempuan nih. Kenapa? Yang pegang nih. Oh kan.
Gak lancar bacanya. Bawa teks juga? Enggak. Ada yang pasti gitu. Yang saya hormati kepala sekolah SDIK Nurul Quran, yang saya sayangi Ustaz dan Ustazah SDIK Nurul Quran, tak ketinggalan pula kawan-kawanku yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul di acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang menjadi penuntun kita semua dan senantiasa kita menantikan syafaatnya kelak. Dan tak lupa pula salawat dan salam tercurah pada junjungan kita semua dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan semoga kita tergolong umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir kelak. Kawan-kawanku yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sepatah dua kata dalam acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua tahu kan bahwa Nabi Muhammad merupakan manusia yang paling sempurna, yang pernah ada. Beliau diciptakan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Tugas beliau ini juga dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan kesalihan akhlak. Yaitu hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemuliaan Rasul tercermin dalam akhlak beliau yang sangat baik, termasuk 4 sifat mulia Rasulullah SAW yang diajarkan orang tuanya kepada anak-anaknya. Ayo teman-teman, kalian sudah tahu tentang 4 sifat terpuji Rasulullah SAW. Keempat sifat tersebut yaitu adalah sidik, amanah, taubalik, hasanah. Yang pertama adalah sidik, yang artinya jujur. Contohnya kita harus berkata jujur kepada orang tua atau ustazah. Yang kedua adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya. Contohnya misalnya kita dikasih pesan dari ustazah ke orang tua, maka kita harus menyampaikannya. Yang ketiga adalah qabli, yang artinya menyampaikan. Contohnya misalnya kita dikasih amanah, maka kita harus menyampaikannya kepada yang
hidup di zaman meski tidak hidup di zaman beliau, tetapi kita wajib mencontohkan perbuatan baik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Semoga kata-kata tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya dalam acara
Rak saya jual kilo 50 ni. Doakan yang terbaik. Doakan melewat. Udah melewat. Yang lewat yang terbaik. Terbaik ya. Oh itu tujuannya. Marilah kita jadikan acuan dan pedoman bagi ayah bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak rahmat yang paling utama kita peroleh adalah cahaya ilahi berupa hidayah untuk keluarga dari masa kegelapan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ayat tidak tahu ni. Pasal kalau trip nombor 20 orang. Baik, jam kelas 9. Jadi kita jam kita nombor 10. Betul ni. semoga dengan selalu Sah hantu dulu. Pening. Kalau dengan sah 5 minit. 5 sampai 7. bagi kita semua dan senang dia jaga kita tetap dia dan walaupun kecil pasti ada cacat dan celah. Untuk itu bila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon penulisan hati untuk memaafkan. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil bicara lokal. Untuk paman ini salam pertama tak terjawab. Akan saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang paling utama penghormatan kami kepada seluruh ustaz
sering mengenai mereka juga setelah Nabi Muhammad SAW bertanya kepada tetangga kafir Quraisy tadi sedang sakit. Setelah mendengar hal tersebut, apakah yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi merasa senang? Apakah karena orang yang biasa melempari dan dia ternyata sedang sakit? Ternyata Nabi Muhammad SAW berniat untuk menyakiti kafir Quraisy. Ya, begitulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada umatnya beliau senantiasa mengajarkan kepada kita agar jangan membalas bukan dengan keburukan pula, akan tetapi balaslah perbuatan baik dengan kebaikan. Singkat cerita, setelah Nabi Muhammad SAW menjemur sikap Quraisy, tadi maka orang Quraisy tadi merasa bersalah dan mengucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ia pun masuklah Islam dan mengakui Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Hadis ini rahmat Allah menambahkan ciptaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita sejenak lancar ini dah. Sudah membaca ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di dunia yang berbahagia ini. Tidak lupa pula salawat beriring salam kita selalu sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam beliau menuju alam yang beriman untuk ilmu pengetahuan. Berdirinya saya di sini untuk menceritakan suatu kisah tentang sahabat Nabi yang bernama Nuaiman bin Ammar bin Waqa'ah. Nanti nonton di YouTube ya. Nurul Quran TV. Nuaiman adalah pemuda yang sangat dicintai oleh Rasul. Bukan berarti bahwa Rasulullah SAW mengizinkan kita untuk bermabuk mabukan, tetapi karena Rasulullah sangat menyayangi Nuaiman dan Nuaiman juga sangat menyayangi Rasulullah, Allah dan agama Islam. Nuaiman adalah orang yang masuk surga dengan cara tertawa baris. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan satu kisah Nuaiman yang menarik. Pada suatu hari, salah satu khulafaur rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq akan pergi berdagang ke negeri Syam. Abu Bakar meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk membawa dua sahabat Nabi yaitu Nuaiman dan Suhaib bin Harmalah. Kemudian Rasulullah mengizinkannya.
Sesampainya di negeri Syam, Abu Bakar langsung membagi tugas kepada masing-masing orang. Abu Bakar kemudian bertanya kepada Suhaib, kamu mau tugas apa? Suhaib pun berkata, terserah engkau ya Abu Bakar. Dan Abu Bakar kembali menjawab, kata Suhaib, kau menjaga makanan ya, karena aku tahu engkau adalah orang yang sangat pintar menjaga amanah. Dan Muhammad pun kembali bertanya kepada Abu Bakar, kalau kerjanya saya apa Abu Bakar? Kamu terserah hati kamu mau ngapain. Oh baiklah. Muhammad pun menerima perkataan dari Abu Bakar dan beliau hanya melakukan apa yang dia ingin lakukan. Dia duduk dan melihat orang. Saat itu pun pada siang harinya saat Abu Bakar masih sibuk dengan pekerjaannya, Muhammad pun kembali ke tempat Suhaib sedang menjaga makanan. Saat itu Muhammad memang sedang kelaparan dan meminta makanan kepada Suhaib. Wahai Suhaib, berikan aku sepotong roti. Suhaib tidak mengasih roti itu dan Muhammad pun memaksa Suhaib. Wahai Suhaib, jika kau tidak memberikan aku sepotong roti, akan aku berbuat sesuatu kepada engkau. Dan Suhaib di situ sempat terbingung karena Rasulullah saja digaili oleh Muhammad apalagi beliau. Dan Muhammad pun langsung pergi tanpa ingin berdebat lagi dengan Suhaib. Beliau mencari toko untuk menjual hamba sahaya. Di situ saat beliau sudah menemukan tempat untuk menjual hamba sahaya, beliau menanyakan satu persatu harga hamba sahaya di sana. Dan penjual hamba sahaya itu menjawab, rata-rata hamba sahaya yang saya jual di sini Seratus sampai 300 dirham. Dan Muhammad pun berkata kembali, saya juga punya hamba saya, tapi saya hanya jual 20 dirham. Dan di situ semua pedagang di situ tidak percaya. Tapi Muhammad pun berkata, aku menjual yang murah karena dia punya aib atau kekurangan, yaitu adalah dia tidak akan mengaku sebagai hamba saya dan bilang dirinya orang merdeka. Saat itu penjual hamba saya pun berkata, kami tidak butuhkan aibnya karena yang kami butuhkan adalah tenaganya. Di situ pun Muhammad berkata lagi, karena aibnya aku jual murah. Di situ para pedagang langsung berkata, oh baiklah, kami akan membeli hamba saya itu di mana tempatnya. Saat itu Muhammad langsung pergi ke tempat hamba saya dengan Muhammad dan menunjukkan jalannya. Saat hampir mendekati tempat hamba saya yang bernama Aiman, Muhammad pun menunjuk ke arah Suhaib, itu hamba sayaku, itu dia, ambil saja, tangkap cepat. Oh, dan para pedagang itu menjawab lagi, oh baiklah saudaraku, ini uangnya. Mereka pun menangkap Suhaib dan Suhaib berteriak saat ditangkap, aku orang merdeka, aku bukan hamba saya. Dan cepat seperti kata Muhammad tadi. Dan teriakan itu ditanggapi oleh para pedagang. Di situ para pedagang itu berkata, tidak usah ngelak, kami sudah tahu kalau kamu punya kekurangan itu, kan yang kami butuhkan tenagamu. Di situ pun Suhaib dibawa paksa ke tempat hamba saya tersebut. Saat Abu Bakar sudah kembali ke tempat Suhaib, di situ Suhaib tidak ada, dan di situ hanya ada Muhammad. Abu Bakar pun bertanya kepada Muhammad, wahai Muhammad, di mana Suhaib? Dan di situ Muhammad pun berkata, karena Muhammad orang yang sangat jujur, Muhammad pun berkata, sudah saya jual Suhaibnya. Dan di situ Abu Bakar pun tertawa dan berkata kepada Suhaib, wahai Suhaib, kepada Muhammad, wahai Muhammad, apa yang sudah kau katakan dan apa yang sudah kau lakukan? Dan Muhammad menceritakan semua itu secara detail sampai Suhaib dijual. Dan Abu Bakar langsung pergi ke tempat hamba saya tersebut dan membeli kembali
Walid. Saat itu pun saat mereka pulang kembali ke Mekah, Abu Bakar menceritakan cerita itu kepada Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah tertawa terbahak-bahak hingga gigi geraham Rasulullah nampak di depan mereka. Itu pun jika Rasulullah menceritakan kembali cerita itu, Rasulullah akan tertawa lagi hingga gigi gerahamnya nampak kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah yang memberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita berkumpul pada kita. Salawat dan salam kita sambungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membawa dari alam dari alam, dari alam kepada alam. Tak boleh saya ngomong ke aku. Yang saya hormati dan murid, dan yang saya hormati ustaz dan ustazah, yang saya hormati teman-teman di SD Ikan Manungul. Hari ini saya akan menyampaikan pidato singkat tentang Rasulullah. Rasulullah dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Maulid Nabi, Al-Fatihah disebut tanggal Maulid Nabi. Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Tidak menurunkan semangatnya untuk menegakkan kebenaran. Kunci dakwah Nabi adalah akhlak mulia. Ini saya sampaikan. Jika Anda hidup selamat, jangan lupa menjadi saya. Jika Anda hidup selamat, jagalah akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersama-sama yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa pula salawat beriring salam kita panjatkan atas Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik penghormatan saya kepada kepala sekolah SD Ika beserta jajarannya, dan penghormatan saya kepada ustaz-ustazah, kakak-kakak, abang-abang, serta teman-teman yang saya banggakan.
ceramahnya selalu didengarkan dan dipatuhinya. Beliau sabar dan giat belajar serta tekun dalam beribadah, penyayang dan sopan ketika bergaul, jujur dalam berkata dan berperilaku. Kita sebagai umat Islam dapat mengambil teladan serta sifat Nabi Muhammad SAW dan mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Karena dengan meneladani dan menaati Rasul juga perintah Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah," yang artinya barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan satu pantun. Kalau ada jalur yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Dan disimpan di dalam hati. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama tiada kata yang sehingga dan tiada kata yang paling sempurna selain mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan oleh Allah. Langit tanpa tiang, bumi tanpa tali tentuman, dan lautan yang tanpa daya. Beliau itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya akan menceritakan sifat-sifat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya hormati kepada dewan juri yang wajahnya berseri-seri. Nabi Muhammad naik pada tahun gajah. Ayo, ada yang tahu tak kenapa disebut tahun gajah? Disebut tahun gajah karena pada tahun itu ada pada pasukan gajah yang mau masukkan Ka'bah, yaitu Raja Abraha dengan para pasukan gajah-gajahnya. Saat mendekati Ka'bah, Allah mengirimkan pura abadi yang membawa budaya aslinya dekat sisi dan dilemparkan pada para pasukan gajah-gajah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijarin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dan lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Kalau ada semua di dalam boleh kita umpamakan, kalau ada umur yang banyak boleh kita ganti. Kalau ada gani yang besar, tidak ada kata yang salah. Demikianlah umur saya masih semudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akhirat kelak, maka dari itu kita janganlah ragu dan bimbang untuk menjadikan beliau sebagai figur yang kita contoh dan kita tiru. Di zaman sekarang banyak orang yang hanya memikirkan dunianya dan mengabaikan akhiratnya. Bahkan mereka sudah lupa pegangannya, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad, niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengasih lagi Penyayang. Maka dari itu mulai sekarang kita harus sadar dan kembali berpegang teguh pada agama yang telah dibawa oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan kehidupan sebagaimana yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian pidato dari saya tentang Nabi Muhammad SAW. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat berada di tempat yang indah ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Dewan Juri dan yang saya hormati Ustaz-Ustaz dan yang paling saya cintai teman-teman DST Islamic Quran. Hari ini saya ingin menyampaikan pidato singkat yang berjudul tentang Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal atau disebut juga bulan Maulid. Maulid Nabi adalah peristiwa yang tidak dapat dilupakan sepanjang masa. Nabi dilahirkan dalam keadaan yakin, tetapi tidak menurunkan semangatnya untuk menegakkan kebenaran. Kunci sukses dakwah beliau adalah kejujuran dan akhlak mulia. Sekian pidato singkat saya. Bila Anda memberi komen, jangan lupa memberi salam. Jika Anda ingin terhormat, jagalah sikap dan akhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa mendapatkan kenikmatan dan kesehatan yang tidak ternilai. Dan salam juga tidak kita bisa sajikan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat Allah kita masih bisa mendapatkan, kita masih bisa merasakan nikmatnya hidup ini dengan penuh kedamaian. Semoga telah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin menyampaikan
seperti saya berjalan apalagi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema ini kan penting untuk kita bicarakan saat ini karena banyak sekali kita bicara dengan menjadi seperti yang kita temukan saat ini. Selain kali juga bicara yang menjadi berarti persaingan politik, jabatan dan ekonomi. Karena masalah politik, jabatan dan ekonomi seringkali sesuatu ke dalam tindakan penyelewengan dan penyimpangan dari agama menjauhkan sehingga hanya karena kasus pidana. Semoga itu banyak generasi muda yang kehilangan arah tujuan hidupnya, di mana mereka harus mencari tujuan hidupnya. Apabila mereka jauh dari arah petunjuk agama, mereka akan semakin bisa mencari dari dirinya dan tidak takut akan hidupnya. Akibat dari inilah banyak generasi muda yang kehilangan arah tujuan hidupnya dan terkena kaya dan terlalu bahkan sampai terkena kasus pidana lainnya seperti menolak pencurian, penyidikan sampai penghinaan. Akibat dari generasi muda meninggalkan masa depannya, karena sesungguhnya generasi muda akan pulang tanggung dan di depan ada di puncak generasi muda terletak oleh semua bagian yang teman-teman. Dia bersaja dan teman-teman yang dilakukan Allah supaya kita tidak kehilangan arah tujuan kita, maka perlu kita menghadapi Allah. Karena Allah sudah kata-kata yang baik bagi manusia yang mengatakan Muhammad Allah dan mengatakan dia. Dalam ayat Allah Taala dalam surat Al-Asr ayat 21 yang bunyikan sebenarnya saya baru menjadi Laqad Allah wal-yawmal akhir yaitu bagi manusia yang akan Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan dan yang mengatur dengan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam mari kita sajikan Nabi akhir zaman kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan ke alam terang benderang, dari zamannya bertapa ke zamannya naik Vespa, dari zamannya naik unta ke zamannya naik mobil Toyota. Yang saya hormati para dewan hakim, yang saya hormati ustaz dan ustazah, yang saya hormati abang-abang dan kakak-kakak, dan yang saya banggakan seluruh teman-teman yang telah berhadir di tempat ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat yang berjudul Mengenal Rasulullah Pengakhir secara lebih dekat. Apakah yang dimaksud dengan Rasulullah? Rasulullah adalah utusan Allah yang diamanahkan untuk membawa umatnya ke jalan yang diridhoi Allah. Lalu siapakah ia sang Rasulullah Pengakhir? Itulah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, sebagaimana yang telah kita ucapkan di dalam salat. Wa ashhadu anna Muhammadar
yang artinya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pada kali ini, mari kita bersama-sama untuk mengenal lebih dekat siapakah ia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan sebagai pemimpin yang untuk memimpin umat manusia dan juga rahmat bagi alam semesta. Banyak bidang yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti berdakwah, menjadi guru, menjadi panglima perang dan banyak lainnya. Dalam bidang dakwah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan lembut, tenang, dan sabar. Maka ini contoh bidang dakwah yang akan mudah diterima oleh umat manusia. Dalam bidang berjualan, Rasulullah sangat jujur sehingga Rasulullah mendapatkan julukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Masih banyak lagi bidang yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini marilah kita bersama-sama terus mengenal lebih dekat siapakah ya sang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena barang siapa yang mengenal dan mengikuti ajarannya Rasulullah, maka akan dekat di akhirat kelak kita akan lebih dekat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian pidato dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan saya mohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahannya datangnya dari saya sendiri. Dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Kura-kura merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga pidato ini membawa berkah untuk lentera di alam barzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah
kemaluan seperti yang kita rasakan saat ini. Maka beliau digelar dengan sebutan the first and the best, yang pertama dan yang utama. Apa sih kata para sarjana asing di dalam bukunya 100 orang berpengaruh tentang diri Nabi Muhammad SAW? Muhammad was the only man successful, but religion and secular. Muhammad adalah satu-satunya manusia besar yang mampu meraih dua kesuksesan sekaligus, yaitu agama dan masyarakat. Salam sejahtera kepada Allah dan sahabat beliau yang telah seiring tahun seayun nada membantu perjuangan beliau dalam menegakkan kalimat tauhid. Menyokan 10 menit kan atau ada jeda kata pemain. Nak pelan untuk itu kan. Yang mana? Selanjutnya sebagai umat Nabi Muhammad kita meladani Allah Rasul, tapi ironisnya apa yang terjadi saat ini? Generasi muda lebih gemar berbuat maksiat. Ada yang terlibat narkoba dan ada juga yang terlibat pergaulan bebas. Na'udzubillah min dzalik. Siap ni. Mungkin kita dua. Perbedaan kita dengan Rasul hanya pada kata sedikit saja. Kalau Rasul sedikit-sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Kalau Rasul sedikit-sedikit baca Quran, kita sedikit baca Quran. Nah, kalau Rasul sedikit-sedikit bersedekah, kita sedikit sekali bersedekah. Astagfirullahaladzim. Hadirin rahimakumullah, kejadian seperti ini pernah terjadi pada zaman Rasul. Maka disebutlah pada zamannya, yaitu zaman jahiliyah atau zaman kegelapan, atau juga disebut zaman kebodohan. Lalu di kondisi seperti itu beransur-ansur membaik ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan risalahnya, yaitu Islam. Maka dalam hadis Ahmad dikatakan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin rahimakumullah, telah sampaikah kepada kita betapa mulianya akhlak Rasul? Bukankah Rasul yang menyuapi Yahudi buta yang membencinya? Bukankah Rasul yang meminta kebaikan kepada Taif yang mengusirnya, bahkan melempari beliau dengan batu? Dengan bahkan yang teramat sedih, yang melakukannya adalah anak-anak kecil. Dan
dan mudah sakit karena newek ini. Sedangkan orang-orang kafir nggak pernah gitu. Mungkin cara untuk hancurin Islam bukan ini dan mengandang gelar ketua Khairul Ummah, umat terbaik yang akan menjadikan Islam sebagai landasan pikiran dan perbuatan. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, singgah dulu di kota Jeddah. Pidato saya sudah diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, tidak masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam tidak lupa kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamnya seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Dewan Juri, Ustadz dan Ustazah, dan teman-teman yang saya cintai. Pada saat ini kita berada pada bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah. Bulan yang penuh kebahagiaan, penuh hikmah, dan momentum untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana meneladani dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah, seperti yang Allah sampaikan pada surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Rasulullah adalah salah satu panutan bagi kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Tidak ada satu aspek kehidupan pun yang tidak diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka selanjutnya tinggal kita sebagai umatnya untuk terus meningkatkan ibadah kita. Maka selanjutnya tinggal kita sebagai umatnya untuk patuh dan taat pada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Demikian ceramah singkat ini saya sampaikan, khususnya bermanfaat untuk saya sendiri dan umumnya bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah karena telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan
Shallallahu Alaihi Wasallam dan lebih dari diri kita sendiri dan orang tercinta merupakan amalan yang sangat utama. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, yang artinya Nabi itu lebih utama bagi orang mukminin dari diri mereka sendiri. Dengan demikianlah sudah menjadi keharusan umat muslim untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hati lebih dari siapa atau apa yang dicintai. Meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan peringatan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat kita jadikan sebagai teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jihad dalam menegakkan agama Islam. Dalam menyambut kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita telusuri atau kita hayati perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selanjutnya akan kita jadikan acuan dalam aktivitas kita sehari-hari. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan bagimu, ialah orang yang mengharap rahmat Allah dan tempatnya hari kiamat, dan ia banyak menyebut Allah. Dengan kelahiran beliau, dunia menjadi lebih terang dari kegelapan yang melanda hidup, yakni berupa cahaya hidayah yang dapat menembus kegelapan dunia. Akhir kata, saya mengharapkan mudah-mudahan dengan memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, mencintainya dan membawa kebahagiaan kita dalam segala bidang kehidupan. Walaupun pandemi melanda dunia ini tidak menjadi halangan untuk kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperbanyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan saya menyampaikan pidato singkat ini bermanfaat untuk saya sendiri dan para hadirin yang dirahmati Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah yang maha pengasih, yang kasihnya tiada terkasih, walaupun banyak manusia yang tidak mau berterima kasih. Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, walaupun banyak manusia yang tidak mau sembahyang. Salawat dan salam tak ubah pula kita sanjungkan kepada junjungan kita yang mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Siapakah beliau? Yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Dewan Juri yang bijaksana, yang saya muliakan Dewan Guru yang selama ini tiada lelah membimbing kami, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Takbir, Allahu Akbar. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato tentang keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang paling bersejarah dalam kehidupan manusia. Mengapa? Karena
Melalui beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada manusia jalan yang penuh cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebaiknya pada bulan Rabiul Awal ini kita jadikan sebagai sarana dan media untuk mencontoh dan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mencontoh sifat-sifatnya yang kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad sendiri merupakan penutup para nabi atau khatamun nabiyyin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang harap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia paling banyak menyebut Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 4 sifat terpuji, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan qatanah. Yang pertama adalah siddiq, yaitu benar atau sikap jujur dan berkata sesuai dengan fakta tanpa ada kebohongan. Jujur itu baik, bohong itu buruk. Baik kata makinya yang paling wajib kita ingat. Yang kedua adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya. Jangan sampai titip uang bisa kurang, dititip kata bisa lebih. Hana amanah. Sifat yang ketiga adalah tabligh, yang artinya menyampaikan. Contohnya, ketika seseorang dititipi amanah, maka kita harus menyampaikannya kepada orang yang berhak menerima. Dan yang terakhir adalah qatanah, yang artinya cerdas atau pandai. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini bisa diimplementasikan dengan rajin belajar dan bisa membagi waktu. Terlebih, zaman sekarang pergaulan anak semakin tidak bisa dikendalikan. Ditambah orang tua yang hanya sibuk dengan sinetron kata cinta. Malah ada orang tua yang asik dengan TikTok. Maka dari itu, perlu kerjasama antara orang tua dan dewan guru dalam menanamkan dan mengajarkan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak sejak dini. Mari sama-sama kita teladani atau kita tiru sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini dari diri kita sendiri. Mengapa? Karena kita tidak bisa mengubah orang lain jika diri kita sendiri belum berubah. So, if you want to change the world, first you have to change yourself. Artinya, jika kau ingin mengubah dunia, maka ubahlah dirimu dulu. Pak Ranu bihana mira, Pak penerah yang hana bajo, Pak nari bihana salah, hana bak ay tente, nabak mudo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.
Yang saya hormati kepada Dewan Panitia dan Ustazah dan teman-teman perjuangan saya, izinkan saya menyampaikan tausiah yang singkat ini dan semoga bisa bermakna bagi kita semua dan juga saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang dimana telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga dalam kesempatan hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam penuh ilmu pengetahuan, dan semoga kita akan mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Setiap tahunnya pada tanggal 12 Rabiul Awal diperingatilah oleh lahirnya lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan dari peristiwa tersebut kita harus mengambil hikmah dan manfaatnya, dan kita harus menjadikan dia sebagai pedoman hidup kita di sekarang dan masa yang akan datang. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat penyabar dan murah hati. Saking penyabarnya, dia sering dilempari batu oleh anak kecil dan kotoran hewan. Nah, karena itu dia tidak putus asa dan tidak juga memarahi anak-anak tersebut, tapi dia membalasnya dengan penuh kesayangan, yaitu memberikannya dengan senyuman. Nabi Muhammad juga saat membawa nama Islam ke dunia, dia dibenci dan dilecehkan, jadi dicaci maki dan lain-lain. Karena itu juga dia tidak pernah putus asa dan terus mencoba. Ada Aisyah, salah satu istri Rasulullah, saat itu Rasulullah sedang dilempari oleh kotoran hewan. Aisyah pun datang untuk membersihkannya dan langsung mencaci maki orang-orang yang melempari kotoran hewan kepada Nabi. Nabi pun tidak memarahi orang Quraisy tersebut, tapi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkanlah orang-orang Quraisy tersebut, sambil mengulangnya 3 kali. Nah, orang-orang Quraisy tersebut mati saat perang Badar. Nah, dari peristiwa tersebut kita mengambil hikmah dan kita mengambil manfaatnya. Kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup kita dari masa sekarang dan masa yang akan datang. Semoga kita bisa jadi orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya, dan kita akan bersama Rasulullah di surganya Allah, yaitu surga Firdaus. Sekian tausiah singkat ini saya sampaikan dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormati Ustaz-Ustazah, hadirin hadirat sekalian, juga teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini dengan judul Rasulullah Teladanku dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita sedang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu patutlah kita mengenali sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita teladani ada 4, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Sifat wajib pertama yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siddiq, yang berarti benar atau jujur. Seperti kisah yang diamalkan seorang gadis pada masa Khalifah Umar bin Khattab, diperintahkan ibunya waktu malam hari mencampur susu dengan air untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ibunya berkata, campur saja susu dengan air tanpa dilihat oleh Umar atau seorang pun. Anaknya menolak perintah ibunya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya berkata, memang Umar tidak melihat, tapi Allah Maha melihat dan mengetahui semua perbuatan kita. Sebab wajib kedua yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah amanah, berarti kepercayaan.
Musa Abdullah bin Mas'ud, sosok penjaga yang amanah. Sehari saat Abdullah merawat kawanan ternak, Abdullah melihat dua pria tua dan bijak, lalu berkata, anak muda, dapatkah kami membeli susu domba ini? Abdullah menolak perintah mereka dan berkata, maaf tuan, saya tidak dapat membuang susu domba ini. Saya memang bertanggung jawab untuk merawat mereka. Dua pria tua dan bijak itu mengatakan, buang saja susu domba ini tanpa dilihat oleh majikanmu. Abdullah berkata, memang majikan saya tidak melihat, tapi Allah Maha melihat dan mengetahui semua perbuatan kita. Sebab wajib ketiga yang dijaga oleh Rasulullah SAW adalah tabligh, yang berarti menyampaikan. Rasulullah SAW selalu menyampaikan risalah atau perintah kepada umatnya. Beliau tidak pernah menutupi perintah walaupun itu bisa menyindir beliau sendiri. Sebab wajib keempat yang dijaga oleh Rasulullah SAW adalah katanya, berarti pandai, cerdas dan bijaksana. Supaya kita dapat menghindari kecerdasan Rasulullah, selaku orang Islam kita harus semangat menimbang ilmu supaya dapat dipikirkan supaya menjadi baik dari sebelumnya. Rasulullah SAW yang berakhlak mulia juga pernah dipuji oleh Allah sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada dirimu Rasulullah sesungguhnya telah ada pada dirimu Rasulullah teladan yang baik. Bila ingin hidup bahagia di akhirat, ikutilah akhlak Rasulullah. Demikian sudah singkat saya, kalau ada bilang pecah dan disimpan dalam hati, kalau ada kata-kata saya yang salah dan disimpan dalam hati. Buah durian waswasi. Untuk sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menerangi dunia ini dengan ilmu yang telah memberikan suri tauladan bagi umatnya. Dan selanjutnya penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah, Ustaz-Ustazah yang dimuliakan Allah, para dewan juri yang bijaksana, serta teman-teman yang saya cintai. Para hadirin calon penghuni surga, kita sebagai manusia tentu memiliki idola, betul? Kalau anak-anak biasanya menyukai tokoh-tokoh kartun seperti SpongeBob, Naruto dan sebagainya. Ada juga yang menyukai para penyanyi seperti Cowboy Junior, Blackpink, BTS dan masih banyak lagi. Apakah anak-anak yang mengidolakan tokoh kartun itu salah? Apakah anak-anak yang mengidolakan para penyanyi itu keliru? Kalau mereka hanya menyukai musiknya, kalau mereka hanya menyukai lagunya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau anak-anak itu sampai mengikuti tingkah laku sang penyanyi tersebut, maka itu yang berbahaya. Kenapa? Karena para penyanyi itu hanyalah manusia yang biasa, yang pernah salah dan lupa. Lantas siapa sosok yang pantas untuk kita idolakan, yang pantas untuk kita ikuti tingkah laku dan perbuatannya, yang pantas untuk kita idolakan tidak lain adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengikuti akhlak beliau? Kenapa kita harus mengidolakan beliau? Karena beliau adalah qudwatun hasanah, yaitu akhlak yang mulia. Senantiasa jujur perkataannya menyejukkan hati, senantiasa kasih sayang terhadap sesama, sebagai firman Allah berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
benar berbudi pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barakah. Salawat beserta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi dunia ini dengan ilmu, yang telah memberikan sisi tauladan dan kita. Teman-teman punya idola nggak? Pasti punya kan? Kalau anak-anak seperti kita itu biasanya mengidolakan tokoh-tokoh kartun seperti Superman, Batman, Ipin, dan yang lainnya. Ada juga orang yang mengidolakan penyanyi, para atlet, dan masih banyak lagi. Apakah anak-anak yang menyukai artis-artis itu salah? Apakah anak-anak yang menyukai tokoh-tokoh film itu keliru? Jika mereka hanya menyukai musiknya, jika mereka hanya menyukai lagunya, itu tidak apa-apa. Tapi jika mereka sampai mengikuti tingkah laku dan perbuatan penyanyi tersebut, maka itulah yang berbahaya. Kenapa? Karena para penyanyi itu adalah manusia biasa seperti kita dan bisa salah dan lupa. Hadirin yang berbahagia, maka siapapun sosok yang pantas untuk kita ikuti tingkah laku dan perbuatannya, yang pantas untuk kita idolakan, yang pantas untuk kita idolakan tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Mengapa kita harus mengikuti akhlak beliau? Karena beliau Muhammad SAW mempunyai akhlak mulia, senantiasa jujur, perkataan yang menunjukkan hati, senantiasa kasih sayang terhadap sesama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Teman-teman yang saya sayangi, ayo mulai sekarang kita sebagai generasi Islam harus selalu meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Seperti Nabi kita harus jujur, seperti Nabi kita harus amanah, seperti Nabi kita harus mulia, seperti Nabi kita harus berakhlak mulia, taat pada orang tua, taat pada guru atau ustaz-ustazah, dan semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama bersalawat. Ikutin saya ya. Salli wa sallim ya Rabbi ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salli wa sallim ya Rabbi ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nabi Muhammad panutan kita, akhlaknya sungguh mulia. Jika kamu cari idola, pilih Nabi Muhammad saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surah? Sudah tadi. Memori ini. Itu jus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah
Ustazah SD Al-Quran dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menceritakan tentang Rasulullah SAW. Seperti yang kita ketahui, ada 4 sifat Rasulullah yang patut kita teladani. 1. Amanah, artinya dapat dipercaya. Rasulullah SAW diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia dan melaksanakan tugas menasihati. 2. Fatona, artinya cerdas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kecerdasan baik intelektual, emosional, spiritual dan dapat berkomunikasi dengan baik. 3. Tabligh, artinya menyampaikan. Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam dari Al-Quran dan hadis tanpa memaksa kepada umat muslim. 4. Siddiq, artinya benar. Rasulullah SAW sangat dikenal akan kejujurannya, bahkan tidak hanya oleh sahabat tetapi juga seluruh umat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu di tempat yang berbahagia ini dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya selawat dan salam saya haturkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya muliakan, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang bersejarah dalam kehidupan manusia, karena pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun saja telah dilahirkan seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui beliau Allah menunjukkan manusia menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebaiknya jika bulan Rabiul Awal itu kita jadikan sebagai sarana dan media untuk mengumpulkan kaum muslimin di masjid-masjid, majelis taklim dan tempat-tempat lainnya dengan tujuan satu, untuk menanam, memupuk dan menambahkan rasa cinta atau mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah mensejajarkan dan menempatkan secara bersama-sama antara ketaatan kepadanya dan Rasulnya. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih utama dari kita, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 6. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Artinya, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Quran surah Al-Ahzab ayat 6. Karena itu kita harus cepat-cepat menyatakan loyal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai melebihi besar cinta kita kepada diri kita sendiri.
Beliaulah yang memberi petunjuk kepada kita akan kebenaran, sementara kita selalu cenderung untuk mengikuti hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu itu selalu mengajak kita kepada kejahatan. Dengan demikian sudah menjadi keharusan bagi kita untuk mendahulukan kecintaan kepada Nabi dan Rasulnya di dalam hati, lebih dari siapapun atau apa yang dicintai. 2. Untuk mengungkap kembali sejarah kehidupan Rasulullah SAW untuk diteladani. Dengan memperingati kelahiran Rasulullah SAW, ini dapat mengungkap kembali sebagai dari kehidupan Rasulullah SAW dan jihad perjuangannya di dalam menegakkan agama Islam. Dan menyambut dan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, mari kita telusuri dan tahayati perilaku hidup Rasulullah SAW. Yang selanjutnya kita jadikan acuan di dalam aktivitas kita sehari-hari dan berjuang di dalam Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan bagimu. Ialah orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut akan Allah. Dengan kelahiran beliau, kita umat manusia seluruh dunia mendapatkan rahmat yang tidak terhingga, yakni berupa cahaya hidayah yang dapat menembus kegelapan jahiliyah. Bila dibandingkan dengan keadaan dunia sesudah beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, ada juga perubahan yang sangat penting, yaitu 1. Perubahan di bidang sosial. Pada zaman jahiliyah terjadi ketidakadilan di dalam masyarakat. Pada saat itu sangat menonjol sekali perbedaan ras, perbedaan kelas, yakni perbedaan majikan atau tuan dan perbedaan budak. Kemudian Rasulullah SAW datang dan mengubah segala ketidakadilan tersebut. Beliau berdakwah kepada mereka bahwa manusia tidak ada beda antara satu sama lain. Manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada perbedaan, maka hal itu hanya diukur dari tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan di bidang akidah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, bangsa Arab pada saat itu menyembah berhala, patung dan lainnya yang dianggap mempunyai kelebihan dan kekuatan. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang menghancurkan kepercayaan itu dan menyadarkan manusia bahwa patung tersebut hanyalah benda mati yang tidak bisa memberi kemanfaatan dan kepada yang menyembahnya. Hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan dan memelihara alam semesta beserta isinya. 3. Perubahan di bidang kenegaraan dan politik. Pada masa jahiliyah sangat sulit mencari kebenaran dan keadilan. Segala keputusan atau ketentuan hukum tidak didasarkan pada kebenaran atau hak, melainkan didasarkan pada kekuatan dan kekuasaan. Yang kuat dan yang berkuasa akan menindas yang lemah. Begitu Rasulullah SAW datang, maka diubahlah semuanya itu dengan sistem demokrasi, keadilan dan kebersamaan serta kebebasan. Segala perundang-undang harus sumber kepada Al-Quran. Adapun yang belum ditentukan dalam wahyu Allah, maka ditentukan dalam permusyawarah bersama-sama. Akhir kata, saya mengharapkan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya,
mencintainya, dan membawa perubahan positif dalam segala bidang kehidupan. Amin. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, beserta ibu-ibu guru saya muliakan, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, juga kesehatan baik badan maupun jiwa kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya perwakilan dari kelas 4 juga tidak mau ketinggalan untuk belajar berpidato dalam rangka memeriahkan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya ingin menguraikan sedikit tentang Rasulullah teladanku. Rasulullah sebagai teladan dalam Islam, orang yang paling berhak kita idolakan hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia sempurna yang pantas ditiru segala ucapan dan perbuatannya. Beliau adalah pilihan Allah yang jadikan teladan bagi seluruh umat sepanjang zaman. Rasulullah adalah sosok ideal di kehidupan ini. Surga yang dijanjikan Allah tak membuat semangat ibadahnya memudar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran." Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Begitu seringnya beliau menahan diri dari makanan, begitu juga kesederhanaannya dalam berpakaian. Sungguh menahan diri dari kenikmatan dunia. Itu bukan berarti beliau menyiksa diri sendiri, akan tetapi Rasulullah ingin memberi teladan kepada manusia bahwa hidup tidak dapat diperbudak oleh kekayaan harta benda. Demikian pidato tentang Rasulullah teladanku ini saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti teladan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa
surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada hari ini saya akan berpidato dengan judul Rasulullah Teladan. Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan kata-kata Muhammad. Dialah seorang anak yatim piatu yang lahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayahnya yang bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, mengapa kita harus meneladani sifat beliau? Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, dan sungguh pada diri Rasulullah terdapat contoh teladan yang baik. Allah menguatkan kalimat dengan lafaz-lafaz, yaitu dalam bahasa Arab itu disebut lafaz takkid. Artinya menguatkan. Jadi kita sebagai umat Islam tidak perlu ragu lagi untuk meneladani sifat beliau. Rasulullah juga mempunyai perilaku yang mulia. Salah satunya senantiasa jujur, perkataan yang menyejukkan hati, senantiasa menyampaikan ajaran agama kita. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, pernah ada suatu hari saat Rasulullah berpergian ke Ka'bah. Di tengah-tengah perjalanan, ia tidak melihat orang yang sering menyakitinya. Ternyata setelah mendengar berita dari orang sekitar, ternyata orang tersebut sakit. Apakah Nabi Muhammad akan terasa senang? Jawabannya tidak. Nabi Muhammad ikut prihatin dan ingin menjenguk orang tersebut. Maka dari itulah Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi balaslah perbuatan buruk dengan kebaikan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Jadi teman-teman, marilah kita teladani Ahlul Rasul dan kita bangun tidur hingga kita tidur. Demikianlah yang saya sampaikan.